Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Yuga Saputra, nomor absen 27 dari kelas 12 TI 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tanggapan saya mengenai video YouTube tentang perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek saat ini sangatlah pesat, di mana semuanya yang berhubungan dengan teknologi serba canggih dan lebih mudah dari sebelumnya. Perkembangan iptek ini tidak hanya membawa sisi positif, namun juga membawa sisi negatif. Jadi, kita sebagai pengguna harus pandai-pandai memilih dan memilah-milah mana yang positif dan juga mana yang negatif. Beberapa contoh dari sisi positif dari perkembangan iptek yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui informasi-informasi di belahan dunia manapun dengan cepat dan juga mudah. Kemudian di aspek ekonomi, dampak positif yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kemudian yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga, aspek sosial budaya. Kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai nasional budaya negara lain yang dapat memudahkan kita untuk meniru hal-hal yang baik yang dapat dicontoh untuk negara kita. Kemudian yang keempat adalah aspek hukum, pertahanan, dan juga keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. Nah, itulah beberapa sisi positif dari perkembangan iptek di suatu negara di berbagai aspek. Nah, sekarang saya akan sedikit memberikan contoh dampak negatifnya. Yang pertama, di aspek politik. Di aspek politik ini ada beberapa ancaman yang dapat mengancam suatu negara, yakni akan mempengaruhi pikiran masyarakat tentunya untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Kemudian yang kedua, di dalam aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kemudian yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian yang ketiga, aspek sosial budaya, yaitu yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kemudian munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dirinya. Kemudian yang keempat, yaitu di aspek hukum, pertahanan, dan juga keamanan. Dampak negatif timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Nah, itulah beberapa dampak positif dan juga negatif daripada perkembangan iptek di negara Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara yang baik harus dapat selektif
membedakan mana yang positif dan juga mana yang negatif untuk bangsa kita sendiri. Jadi kita harus bisa memilih dan juga menghindari yang berbau negatif yang dapat membahayakan bangsa kita sendiri. Nah, sekian pendapat saya dari video yang diberikan oleh Bu Kaswati. Menurut saya itulah yang dapat saya simpulkan dari videonya, yang intinya kita harus bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan juga harus selektif untuk membedakan mana yang positif dan juga negatif. Nah, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.